Manajemen strategi ialah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang lebih tinggi sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai suatu target maupun sasaran dari organisasi tersebut. Adapun pengertian lain dari manajemen strategi ialah suatu disiplin ilmu yang menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi sebuah keputusan fungsional yang dapat memungkinkan untuk suatu perusahaan mencapai tujuannya. Menjelaskan tujuan manajemen strategi. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang keempat, memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang kelima, agar bisa melaksanakan inovasi atau produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan umum manajemen strategi. Yang pertama yaitu memberikan arahan jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Lanjutkan penjelasan tentang tujuan umum manajemen strategi. Dalam tujuan umum manajemen strategi terdapat manfaat manajemen strategi tersebut, dan bisa saya jabarkan. Yang pertama yaitu proses dari manajemen ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik, sebuah interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan, strategi yang lebih besar ataupun banyak. Yang kedua, aktivitas dari formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, penerapan dari manajemen strategi bisa membuat manajemen perusahaan menjadi lebih terhadap ancaman eksternal. Yang keempat, keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai semakin tinggi. Yang kelima, setidaknya manajemen strategi juga bisa mencegah timbulnya bermacam-macam masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah. Yang keenam, bisa membuat perusahaan mudah untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, perusahaan memakai konsep manajemen strategi akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkannya. Ada beberapa manfaat bisa dijelaskan dari slide-slide saya yang selanjutnya yaitu manajemen strategi. Idealnya, proses manajemen strategi berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut ini ada 3 proses penerapan manajemen strategi dalam bisnis. Pertama, tahap formulasi. Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan, termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang sedang dijalani dan bisnis yang dihentikan. Kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan, dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai. Membangun kultur
yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif termasuk ke dalam tahapan implementasi. Ketiga, tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda dapat beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Sekian dari kami kelompok 1, mohon maaf bila